warganya tenang, kitanya juga tidak harus menyiapkan petugas. Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak memberikan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Modiar, nyinyirin warga yang antre Transjakarta Gerindra DKI di Tabok Ferdinand Hutahian. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Lagi, Anies Baswedan atau yang biasa disapa Abbas mengeluarkan kebijakan yang membuat warga DKI semakin susah. Sebelumnya, ia menjadikan DKI dilanda banjir terbesar sepanjang 30 tahun terakhir lewat naturalisasi sungai dan drainase vertikal. Baru-baru ini, Wan Abbas membatasi jam operasional dan armada transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI, seperti MRT, Transjakarta, dan LRT. Berikut perubahan jam operasional kendaraan umum di DKI Jakarta tersebut. Operasional Transjakarta, MRT, dan LRT dibatasi dari pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Rute Transjakarta yang awalnya 248 rute dipangkas menjadi 13 rute saja, yakni koridor 1 sampai koridor 13. Layanan bus sekolah dan angkutan malam hari juga diberhentikan secara total oleh Pemprov DKI. Rangkaian MRT yang awalnya dioperasikan 16 rangkaian, pasca wabah corona merebak, dioperasikan hanya 4 rangkaian saja, dan keretanya hanya akan melintasi setiap 20 menit sekali dari yang awalnya setiap 5-10 menit sekali. Sementara LRT, rangkaian kereta yang sebelumnya melintas setiap 10 menit sekali, oleh Abbas dibuat 30 menit sekali perjalanan. Tidak hanya operasional kendaraan umum saja yang dibatasi, tapi penumpang juga dibatasi. MRT dari yang awalnya mencapai 1.200 penumpang di 6 gerbong, sekarang tinggal 360 penumpang saja. LRT, jumlah penumpangnya dari yang awalnya 80, dibatasi hanya 30 penumpang saja. Begitupun dengan Transjakarta, untuk ukuran single bus, penumpang boleh masuk maksimal 30 orang saja, padahal sebelumnya bisa mencapai 80 orang. Sedangkan untuk bus gandeng, hanya boleh mengangkut 60 penumpang saja sekali jalan, yang pada hari normal biasanya mengangkut penumpang sampai 150 orang. Lantas, apakah pembatasan jam operasional kendaraan umum dan pengurangan penumpang itu bisa menekan angka penyebaran virus corona di DKI? Tidak, Ferguson. Yang ada justru sebaliknya, potensi penyebaran corona semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh menumpuknya penumpang kendaraan umum tersebut di halte-halte, seperti yang terjadi di halte Mangga Besar, halte Kebonjeruk, halte Senin, halte Puri Beta 2 hingga beberapa stasiun MRT. Menurut salah seorang penumpang bis Transjakarta, Anissa Putri, sama aja bohong, membatasi rute dan memperpanjang headway Transjakarta, tapi akhirnya malah bikin penumpang numpuk dan tidak ada social distancing. Pertanyaannya, kenapa upaya yang dilakukan adalah social distancing tapi yang terjadi justru social meeting? Itulah akibat dari kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang terlebih dulu dan tidak dikoordinasi dengan pemerintah pusat. Pengennya tampil beda saja walaupun nggak tahu apa akibat buruk dari kebijakan tersebut. Tidak menunggu waktu lama, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Abbas untuk segera membatalkan kebijakan yang membatasi operasional kendaraan umum tersebut. Hingga akhirnya, peraturan itu hanya berumur sehari saja. Namun koplaknya, Gerindra DKI bukannya membela warga yang menjadi korban kebijakan Abbas, malah nyinyirin para penumpang angkutan umum tersebut, serta mendukung pembatasan operasional transportasi umum yang telah dibatalkan itu. Menurut nasihat fraksi Partai Gerindra Abdul Ghani seperti tanpa rasa bersalah, menurut saya langkah Pak Anies ini sudah tepat. Semestinya masyarakat juga harus sadar bahwa yang namanya virus corona ini sangat dahsyat. Anak buah Prabowo itu pun meminta masyarakat untuk sadar diri, tidak perlu bepergian keluar rumah dan mengantri yang menurutnya dapat membahayakan diri sendiri. Kata Goni, kalau menurut saya masyarakat harus mawas diri dengan tidak bepergian. Buat apa sih antri-antri kalau tertular wabah corona? Kan lebih baik di rumah. Lanjut Goni. Ini orang ngomongnya sembarangan dan ketahuan banget kalau pengetahuannya hanya sebatas bagaimana caranya agar kader Gerindra jadi wagub DKI. Sehingga yang dilakukan pun menjilat Abbas ke sana kemari. Hei, kamu Goni,
Kalau bukan ada kepentingan yang mendesak, orang juga nggak mau naik Transjakarta di musim corona ini. Emangnya naik Transjakarta itu enak? Tidak, Ferguson. Sudah berdiri, berdesakan dengan penumpang yang lain, khawatir terinfeksi corona pula. Perhatikan saja gambar di bawah ini yang beredar luas di internet. Sudah susah bernafas, mau melihat ke depan, takut dosa. Hal inilah yang kemudian membuat Kadif Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahian gatal tangannya untuk tidak berkomentar. Tanpa tedeng-aling-aling, Lai Ferdi yang terkenal juga dengan julukan sistem fak merah itu menabok si Goni dengan mengatakan, orang cari makan bos, gak keluar, gak makan. Betul banget Lai Ferdi, orang itu terpaksa keluar dan berdesak-desakan di LRT, MRT, dan Transjakarta mau cari makan, bukannya mau jalan-jalan. Emangnya Gerindra mau ngasih makan warga selama 14 hari? Tidak, Ferguson. Bantu bayar denda overstay rizik saja, gak mau. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih,